Nah, saya punya banyak harapan besar, harapan kepada SMK Negeri 1 Seri Pulau Lobam ini, khususnya terkait dengan akselerasi sekolah bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan kita ya. Saya menitik beratkan pada perikanan tangkap. Salah satu keunggulan absolut Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dimiliki provinsi lain adalah sumber daya laut yang jumlahnya mencapai 94%. Daratnya 6%. Manusianya tinggal di darat. Tapi pembangunan kita lebih banyak darat daripada laut. Terbalik. Maka laut ini tidak pernah bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi karena paradigma pembangunan kita masih mengarah kepada mainland bukan hinterland. Keberadaan SMK perikanan seperti ini sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan. Satu, menekan angka kemiskinan khususnya di kawasan pesisir Kepulauan Riau. Ini tugas SMK perikanan. Berikan beasiswa, akses bagi masyarakat pesisir untuk bisa sekolah di sini. Karena saya yakin kalau pakai survei minat pasti tinggi untuk masuk ke SMK 1 perikanan. Dan kalau untuk survei kependidikannya, mereka barangkali lebih dari 50% tidak akan melanjutkan perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. SMK ini adalah tumpuan dan harapan bagi kita untuk mensejahterakan nelayan pesisir. Saya tidak tahu, Ibu, kalau saya misalnya lulusan SMP datang ke SMK Negeri 1, kalau saya tanya, Bu, kenapa saya harus di sekolah? Kenapa saya harus sekolah di sini? Kenapa saya harus memilih sekolah ini bukan sekolah yang lain? Saya tidak tahu Ibu bisa jawab atau tidak. Kenapa saya harus sekolah ke SMK Negeri 1 Seri Pulau Lobam yang punya jurusan perikanan? Kenapa? SMK negeri lain banyak. Untuk menjawab itu, sekolah ini harus punya keunggulan kompetitif. Daya saing mutu pendidikannya tingkatkan, khususnya di bidang perikanan. Maka semua nanti masyarakat kita, khususnya calon-calon siswa kita, lulusan SMP yang punya minat maritim, disinilah tempat menimba ilmu. Saya informasikan dulu bahwa tingkat kemiskinan kita per Mei 2022 itu angkanya di angka 5,75%. Rendah, iya, di bawah rata-rata nasional, iya, tapi ingat, indeks ini dihitung dengan mengakumulasikan kemiskinan kota dan desa. Tapi kalau kita menghitung tingkat kemiskinan di hinterland, bahkan Lingga hari ini masuk dalam kategori kabupaten dengan kategori miskin ekstrim. Jadi apa fungsi sekolah ini? Kalau saya tanya Ibu, sekolah inilah nanti yang akan menekan angka kemiskinan di pesisir-pesisir laut kita. Sekolah inilah nanti yang akan meningkatkan kesejahteraan nelayan kita. Sekolah inilah nanti yang memungkinkan anak-anak pulau punya masa depan dengan lautnya. Karena apa? Budidaya ikan di Jawa bisa dilakukan. Budidaya ikan air payau di Jawa bisa dilakukan. Tapi Jawa tak punya laut, maka dia tidak punya sumber daya perikanan tangkap, kecuali daerah pesisir Jawa ya. Maka fokus kita harus kepada perikanan tangkap. Kita jangan mendidik anak dengan potensi yang kita miliki, justru mereka lebih tertarik untuk pergi berlayar ke luar negeri, tidak ikut berkontribusi bagi daerah. Saya tidak tahu apakah ada program dari sekolah kita maupun dari dinas pendidikan
yang mengundang siswa hinterland lulusan SMP dengan prestasi terbaik. Sekolah di sini gratis. Saya tidak tahu ini, apakah misalnya sekolah ini pernah mengundang masyarakat yang ada di Batam. Batam nggak ada SMK perikanan ya? Di Batam itu banyak pulau yang berpenghuni, ada Pulau Kasu, Pulau Pemping, Pulau Pecung, Pulau Akar, banyak-banyak. Pernah nggak sekolah ini kasih undangan ke sana untuk siswa berprestasi di hinterland ini? Ayo datang ke SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobam, kami gratiskan biaya pendidikan dan Pak Dian akan anggarkan tahun depan asramanya. Kenapa? Karena 1, 2, 3 orang kita didik menjadi nelayan terdidik, dia akan menularkan, dia akan mengalihkan pengetahuannya bagi nelayan tradisional lain yang rata-rata lulusan sekolah dasar. Jadi sekolah ini bukan main-main. Ibu jangan datang di sini, bapak jangan datang di sini sebagai PNS. Hanya datang isi absen, ngajar pulang, terima gaji, bukan itu. Itu kemiskinan yang ada di pesisir, tanggung jawab bapak ibu. Latih anak-anak pulau itu tuh sekolah di sini. Ya bu ya. Sekolah ini mengemban misi terbesar Kepulauan Riau. Saya heran ini provinsi kepulauan, sekolah perikanannya. Saya tidak tahu ada, baru ini ya. Ada satu lagi di Senayan. 2. 3. Berapa banyak sekolah industri? Ngelas-ngelas itu berapa banyak jumlahnya? Lebih banyak mana yang mau dilas sama yang mau ditangkap? Lebih banyak mana besi yang mau dilas dengan ikan yang mau ditangkap? Lebih banyak mana? Ikan. Kenapa sekolah las yang diperbanyak? Sekolah tangkap ikan tak banyak. Saya pastikan ibu, saya punya komitmen besar untuk pemerataan kualitas pendidikan kita, peningkatan daya saing kita. Saya minta Pak Dian mulai hari ini beri perhatian khusus kepada sekolah ini. Coba lihat itu. Coba lihat gordennya main tempel-tempel gitu. Coba lihat lapangannya bagaimana sekolah ini bisa menarik minat siswa untuk serius belajar. Sarana prasarana terbatas, alat praktikum terbatas, siswa kita jarang dikirim. Pernah dikirim siswa sini pergi belajar, khususnya jurusan perikanan? Pernah bu? Perbanyak mereka studi-studi banding, undang dosen-dosen dari perguruan tinggi khususnya kelautan perikanan itu Unhas yang maritim, undang datang ke sini mungkin 1 bulan sekali, suruh bikin kuliah umum atau sekolah umum, pembelajaran umum supaya mindset anak-anak kita terbuka. Saya tidak khawatir dengan pembangunan di kota, saya khawatir pembangunan yang ada di tepi-tepi laut ini, di pesisir Pak. Lingga itu miskin ekstrim, ya, tapi Bintan mau bikin F1. Itu Lagoy makan nasi goreng 200.000, tapi di Lingga nasi goreng 3.000. Ini kesalahan kita bersama karena melihat bahwa pendidikan hanya syarat untuk mendapatkan ijazah. Pendidikan belum kita perlakukan sebagai alat untuk mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Terakhir dari saya minta Pak Dian dan Ibu dalam waktu 2 minggu ini tolong persiapkan data survei tracer study untuk melihat lulusan sekolah ini selama 3 tahun ini kemana dia. Apa dia menganggur, apa dia bekerja. Jangan-jangan sekolah ini
yang dia luluskan adalah pengangguran, bukan orang yang berpenghasilan atau orang yang berdaya. Saya khawatir setamat dari sini dia nganggur, menambah angka pengangguran di Kepulauan Riau. Jangan. Kalau menambah pengangguran, cari pokok masalahnya apa, selesaikan. Oh, ternyata jurusan perikanan tangkap dari 1000 lulusan, dari 500 lulusan hanya 100 yang sudah berwirausaha, 50 sudah bekerja, 350 nganggur. Tujuan pendidikan itu kesejahteraan, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai anggota DPRD Bu Ririn dan kawan-kawan lain juga hanya bisa mengawasi, termasuk ikut mengusulkan anggaran kepada pemerintah. Tapi Bapak Ibu punya tanggung jawab langsung sebagai garda terdepan. Data kebutuhan sekolah kasih ke Pak Dian, nanti dibawa ke Komisi 4. Karena memang kondisi pasca pandemi 2 tahun kemarin, kita tak bisa banyak apa-apa bikin. Uang kita habis untuk sembako ya. Jadi nggak ada pembangunan. Saya kira itu Bu ya. Barangkali ini pencerahan dari saya betapa besar keinginan dan harapan saya bagi sekolah ini menjadi garda terdepan dalam mengurangi kemiskinan, khususnya masyarakat hinterland. Ya Bu, tanamkan selalu dalam pikiran bahwa saya mengemban misi mengurangi angka kemiskinan masyarakat kita di pesisir dengan meningkatkan daya saing dan pengetahuan masyarakat pesisir, khususnya dalam perikanan. Nah, program beasiswa undangan itu silakan diinisiasi. Ya Dian, karena rata-rata anak pesisir itu punya KIP, dia dibebaskan. Tapi undang, kirim surat ke semua kepala desa yang ada di pulau-pulau itu. Kami mengundang 3 orang warga desa Ungar untuk sekolah di jurusan perikanan. Undang, dibebaskan biaya. Ya Dian, nah, jadikan sekolah ini sekolah hebat. Sekolah harus hebat. Saya kira gitu ya. Terima kasih Bu. Jadikan ini menjadi motivasi kita untuk daerah Kepulauan Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.